magang panduan, magang pendidikan itu apa? Kemudian apa yang kalian dapat dari magang ini dan apa yang harus kalian lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan melakukan pembelajaran ya anak-anak. Di sini kita akan melakukan pembelajaran tentang bahasa Indonesia, dan pembelajaran yang kita lakukan adalah pembelajaran teks prosedur. Ya. Nah, sekarang coba dibaca halaman 88, kontak info 88. Yuk. Yang mau baca? Yang cewek? Ini duluan. Yuk, baca. A. Tujuan teks prosedur menjelaskan kegiatan yang harus Ini dia sedang membaca cepat. Kata info A. Tujuan teks prosedur menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. B. Ciri teks prosedur dari segi isinya ada 3. A. Panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. B. Aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. C. Isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut disebut tips. C. Ciri bahan yang digunakan. A. Kalimat perintah karena pada teks prosedur pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. B. Selain kalimat perintah juga diberikan saran dan larangan agar diperoleh hasil maksimal pada waktu menggunakan. Membuat. C. Penggunaan kata dengan ukuran akurat 1/4 tepung, 5 buah rimbang kunyit. D. Menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas, rebus hingga menjadi bubur, lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Ya. Itu tadi ya, itu di situ sudah jelas ya, sudah sangat jelas tentang pengertian teks prosedur. Itu bisa dipahami, dipelajari. Coba dari apa yang dibaca tadi, ada yang ditanyakan ya? Tidak. Sudah paham atau gimana? Bingung mau tanya apa? Nah, di situ tadi kan ada perbedaan ya. Teks prosedur yang tidak urut disebut tips. Kan? Dengarkan tadi kan? Nah, apa sih perbedaan antara teks prosedur dengan tips? Tadi udah ada satu tuh ciri-cirinya perbedaan. Bedanya nggak diurutin. Nah, bedanya nggak diurutin. Yang lain, coba. Tips dan teks prosedur. Tips, yuk. Lain apa bedanya? Dengan benar atau gimana? Nah, kalau prosedur dari situ sudah kita bisa membedakannya. Nah, tips itu dia nggak harus panjang ya. Tips itu nggak harus panjang, jadi tips itu dikit aja, singkat aja, itu bisa dibilang tips. Misalnya tips cara memakai masker, ya, nggak harus panjang. Jadi misalnya tipsnya misalnya buka langsung giniin, itu tips ya, cuman nggak harus banyak ya, singkat dan dia nggak harus tuh, maksudnya bukan berarti apa ya, maksudnya itu gini, dia bisa dilakukan tanpa harus mengurutkan gitu. Misalnya kita mau ke Payan gitu,
tips ini kita supaya kita nggak harus lewat jalan sini gitu. Misalnya di sini macet kita bisa lewat jalur lain gitu yang nggak harus dengan jalan satu gitu, tapi dengan banyak jalan kita bisa mencapai tujuan. Itulah tips ya. Nah, di kotak info tadi ada yang namanya saran dan larangan agar diperoleh hasil maksimal. Di yang poin C, saran dan larangan agar diperoleh hasil maksimal. Nah, di sini ada contohnya. Pada waktu membuat C, penggunaan kata dengan ukuran akurat 1:4, tepung 5 buah rempang kunyit. Yang D, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Oh, ini tadi lanjutannya. Jadi lanjutan yang poin kita baca aja. Poin pertama itu kalimat perintah. Ciri bahasanya yang pertama itu kalimat perintah ya. Kalimat perintah karena berfokus kepada untuk melakukan suatu kegiatan. Perintah, ada yang tahu pengertian dari perintah? Menyuruh ya, menyuruh atau minta tolong. bukan tapi meminta untuk melakukan. Kalau melakukan kegiatan itu bukan apa namanya, bukan perintah sih. Kalau melakukan kegiatan tapi lebih meminta untuk melakukan suatu kegiatan, perintah ya. Nah, setelah itu yang B, selain kalimat perintah juga diberikan saran dan larangan. Jadi di dalam teks prosedur pasti ada saran dan larangan. Jadi misalnya ada saran-saran yang diberikan. Setelah itu ada larangan-larangan. Ya. Setelah itu yang C, penggunaan kata dengan ukuran. Nah, jadi di dalam teks prosedur itu dia harus akurat ya, ukurannya. Jadi pasti ada ukuran yang akurat. Jadi biar hasil itu maksimal, maka dia harus ada ukurannya gitu. Misalnya prosedur membuat mie rebus, memasak mie rebus, bukan membuat mie ya. Memasak mie rebus gitu. Pasti di dalam bentuknya itu, di dalam prosedurnya ataupun pedomannya itu pasti ada ukurannya gitu. Satu bungkus mie rebus berapa mililiter airnya kan, setelah itu berapa menit dalam kita merebusnya ya kan, setelah itu penyimpanannya pasti. Nah, disitulah disebut dengan ukuran. Yang D, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas ya kata-katanya. Jadi nggak boleh, tapi kita juga nggak bakal ngerti gitu. Ketika teks prosedur itu menggunakan bahasa, misalnya bahasa Jepang gitu, dengan aksara Jepang gitu. Nah, karena kita tidak tahu, maka mungkin jelas tapi kita nggak tahu, jadi nggak jelas gitu kan. Jadi kita nggak tahu. Menggunakan bahasa yang jelas itu kita juga harus artinya kita mengerti bahasa itu. Dan juga di sini harus detail ya, seperti rebus hingga menjadi bubur, lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Jadi simpel ya untuk mengetahui teks prosedur ya. Teks prosedur itu sama dengan pedoman ya.
Jadi banyak contoh supaya kita mengerti ya tentang teks prosedur ya. Banyak contohnya. Nanti seluruh siswa dan mahasiswa dan mahasiswi ini sepenuhnya nanti Ibu serahkan ke Bapak pembimbing. Sana sini mungkin ada kekurangan, ada kelebihannya. Kalau dia kurang cukup di sini. Kebetulan ibu yang mau dikasih kuasa. Simbolis saja ya. Nggak enak bapaknya nggak pakai masker. Jangan Satu lagi. Bu Eni, saya potongnya juga ya. Iya, Bu Eni. Justru Bu Eni yang capek. Jadi kita banyakin Bu, ya. Amin. Min. Min. Udah ya. Udah. Ya, sama. Baik Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih atas Ya. Terima kasih.